Oke, nah sekarang bobot baru sudah diupdate gitu ya. Bobot baru diupdate. Nah, kemudian kita masuk ke epoch 1 data 2 atau iterasi 1 data 2. Kita memproses data 2. Data 2 adalah 0001. Kita masukkan sini 0001, kemudian kita cari lagi jarak antara X ke neuron-neuron tadi gitu ya. Oke, sebelum itu, nah, jadi pada ilustrasi awal tadi kita sebutkan ya, kita mencari jarak ke pusat klaster sementara gitu ya. Nah, mencari jaraknya seperti yang kita gunakan ini gitu ya. Mencari jarak terdekatnya, implementasinya adalah menggunakan cara seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk mendekatkan pusat klaster ke atau mendekatkan atau menggerakkan ya, nanti bisa menggerakkan menuju ke data yang barusan diproses. Caranya adalah dengan cara mengupdate bobotnya gitu ya, mengupdate bobotnya gitu ya, dengan cara mengupdate bobot. Oke, selanjutnya adalah setelah bobot diperbarui yang ini gitu ya, data 2 diproses gitu ya, data 2 masuk, kemudian cari lagi jarak X ke masing-masing node gitu ya, ke masing-masing neuron gitu ya, neuron output ini gitu ya. Dan cari menggunakan cara seperti tadi, ketemu gitu ya, ketemu dengan angka seperti ini 0,81 1,51. Kita lihat ini 0,81 lebih kecil, berarti untuk X ini, X data 2 ini dia lebih dekat ke neuron 1 gitu ya, Y1. Berarti winning neuronnya adalah Y1 gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita update bobot ke Y1. Bobot ke Y1 kita update gitu ya. Kita update. Caranya seperti apa? Caranya sama seperti tadi. Caranya menggunakan rumus seperti ini gitu ya. Kita update semua nih. 0,2 tambah 0,6 ini learning rate-nya. Dikalikan dengan 0 dikurangi 0,2 gitu ya. 0 yang ada di sini berasal dari sini gitu ya. Kemudian ini ketemu 0,008 gitu ya, 0,08. Nah, ini kita lihat nih dari sini sih kelihatan ya, dari angka ini ya, bahwa bobot berikutnya adalah 0,008. Bobot berikutnya adalah 0,008. Dia mendekati ini ya kan, X1 gitu ya. Dia mendekati X1. Dan terus dan seterusnya ya. Dan seterusnya bobotnya diubah, bobot barunya ketemu seperti ini. Kita lihat nih 0,2 4, 0,2, 0,96. 0,96 ini yang terakhir ini, nanti 0,96 mendekati 1 ini. Gitu ya. Jadi dia Y1-nya kita tarik mendekat ke X ya. Nah, data ini bobot barunya ketemu, digunakan untuk update bobot. Ini bobot barunya gitu ya. Digunakan nanti untuk memproses data 3. Data 3 ini datanya masuk ke sini gitu ya. Sama lagi prosesnya seperti tadi. Cari jarak dari X menuju masing-masing neuron output ini, Y1, Y2. Kemudian cari winning neuronnya gitu ya. Winning neuronnya adalah 0,82 di D2 gitu ya. Berarti winning neuronnya adalah Y2 gitu ya, Y2. Kemudian langkah selanjutnya adalah update bobot gitu ya, update bobot. Jadi nanti ini diupdate lagi, oke. Caranya sama seperti tadi gitu ya, ini bobot barunya gitu ya. Prosesnya sama ya, seperti tadi, cukup mudah gitu ya. Oke, terus ini nanti menggantikan bobot yang ada di sini untuk memproses data 4. Kita coba lihat, nah gitu ya, bobot baru masuk gitu ya. Kemudian data untuk iterasi 1, data 4. Ini datanya masuk ke sini. Kemudian cari lagi jarak ke neuron outputnya. Jaraknya ini kita lihat yang kecil adalah 0,84. Ini 1,6. 0,84 berarti winning neuronnya adalah Y1. Y1 ya, winning neuronnya adalah Y1 gitu ya. Y1 berarti ini nanti bobotnya kita update lagi gitu ya.
Update bobot rumusnya seperti apa? Rumusnya sama seperti tadi gitu ya. Update bobot gitu ya. Ini kita lihat nih. Y1 sekarang didekatkan ke data 4 gitu ya. Data 4. Oke. Nah, data 4. Oke, sekarang setelah data 4 selesai, kan datanya cuma 4 ya. Berarti iterasinya nanti selesai, iterasi 1 selesai, masuk ke iterasi 2 gitu ya. Masuk ke epoch 2 gitu ya. Nah, sebelum masuk ke epoch 2 gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah learning rate-nya gitu ya. Learning rate-nya kita ubah gitu ya. Learning rate-nya kita ubah. Nah, learning rate-nya kita ubah menjadi setengah dari learning rate sebelumnya gitu ya. Karena kita tadi di awal sudah menentukan nih, learning rate bakal kita ubah menjadi 0,5 kali learning rate sebelumnya gitu ya. Nah, untuk epoch 2 atau iterasi 2 kita menggunakan learning rate 0,3 gitu ya, 0,3. Nah, prosesnya sama seperti tadi gitu ya. Sama seperti tadi. Pada epoch 2 data 1 diproses lagi gitu ya. Data 1 diproses lagi, kemudian cari untuk data 1 ini dia lebih dekat ke Y1 atau Y2 gitu ya. Dengan cara kita menghitung jaraknya tadi gitu ya. Jarak seperti ini tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Menghitung jarak seperti ini. Cuma ini sekarang untuk di epoch 2 ini bukan 0,6 ya. Untuk di epoch 2 ini 0,3. Cuma itu yang perubahannya gitu ya. Nah, kemudian gitu terus gitu ya. Begitu terus. Nah, ini adalah bobot ini ya. Bobot di epoch 2 ya. Bobot di epoch 2 ini 0,032, 0,032, 0,096, 0,68, 0,98 dan seterusnya. Ini bobot menuju ke Y2 gitu ya. Nah, gitu terus prosesnya ya. Mungkin ini kita bisa lakukan sampai iterasi 100 gitu ya, atau epoch 100 gitu ya. Nah, nanti kalau kita lakukan sampai iterasi 100 gitu ya, kemungkinan besar nanti hasilnya akan mendekati angka ini gitu ya. Dia akan mendekati angka ini. Kemungkinan besar mendekati angka ini. 0,0051. 1 sorry. Ulangi ya. 00 setengah 1. 1 setengah 00 gitu ya. Ini akan menjadi bobot akhir gitu ya. Bobot akhir dari ini bobot yang ada di sini gitu ya. Nah, bobot terakhir gitu ya. Ini akan ini merupakan centroid dari cluster 1 dan ini merupakan centroid dari cluster 2 gitu ya. Atau kata-kata yang mudahnya adalah ini akan menjadi pusat cluster 1, ini akan menjadi pusat cluster 2 gitu kan. Nah, seperti yang tadi di awal ilustrasi kita katakan bahwa nanti begitu epochnya mungkin mencapai 100 gitu ya, learning rate-nya ini akan semakin kecil gitu ya. Learning rate akan semakin kecil sehingga nanti perubahan bobotnya akan semakin kecil juga gitu ya. Nah, kalau perubahan bobotnya itu semakin kecil artinya dia sudah settle gitu ya. Dia sudah settle di situ. Arti gampangannya adalah center atau pusat klasternya dia sudah settle di situ gitu ya. Dia sudah settle di situ. Itu pusat klasternya. Jadi ini pusat klasternya dia sudah settle di sini. Klaster 1 pusatnya di sini, klaster 2 pusatnya di sini gitu ya. Gitu ya. Nah, terakhir adalah kita hitung jaraknya gitu ya. Jarak terakhir gitu ya, data 1 ke pusat klaster. Ini kita lihat nih. Data 1 jarak ke klaster ke pusat klaster ini maksudnya ya. Pusat klasternya adalah di sini. Ini saya lupa ini nambah kata-kata pusat klaster ya. Pusat klaster tadi adalah bobot ya, bobot terakhir gitu ya, bobot terakhir. Kemudian jarak data 1 ke pusat klaster 1 adalah 1,8 gitu ya. Data 1 ke klaster 2 adalah 0,5 gitu ya, 0,5. Cara mencari jarak ini seperti apa? Ya tidak lain, caranya adalah menggunakan rumus Euclidean distance tadi gitu ya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini untuk mencari jarak tadi ya. Data 1 menuju X itu tadi ya. Data 1 menuju Y itu ya, pusat klasternya.
caranya menggunakan rumus seperti ini persis gitu ya, gampang, tidak ada yang rumit di sini gitu ya. Ini kita lihat nih, data 1 ke pusat klaster 1 dia jaraknya 1,8, ke pusat klaster 2 jaraknya 0,5, berarti data 1 masuk ke klaster 2 gitu ya. Untuk data 2 ini juga terlihat di sini, ini lebih kecil, berarti data 2 masuk ke klaster 2. Klaster 2 gitu ya. Data 3 masuk ke klaster 1, data 4 masuk ke klaster 1. Nah, gambaran proses cell organizing map seperti ini gitu ya. Ini untuk cell organizing map yang simple gitu ya, saya katakan yang simple ya. Untuk data yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, prinsip dasar gitu ya, prinsip dasar cell organizing map. Oke. Nah, untuk implementasi realnya sih gitu ya. Implementasi realnya kita tidak perlu melakukan perhitungan yang manual seperti ini sih. Ini tampilan perhitungan manual ini saya sampaikan untuk melihat prinsip dasarnya gitu ya, prinsip dasarnya. Tapi kalau kita implementasi realnya sih, kita bisa percepat proses perhitungan ini menggunakan Python gitu ya. Menggunakan Python, kita pakai library-nya, kita tinggal menyediakan datanya, kita bisa memproses cell organizing map ini dengan mudah gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah tahu prinsipnya ya, prinsip-prinsip dari cell organizing map. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pengenalan cell organizing map. Oke, saya kira saya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di Spada atau di Google Classroom. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.